Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota saya Nadia Mokfirah dengan NIM 210600088 dan teman saya Silvi Wahyuni dengan NIM 210600108. Kami akan mempresentasikan materi kami dengan judul Urbanisasi dan Migrasi Desa Kota, Teori dan Kebijakan. Dengan materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Materi pertama yaitu Dilema Migrasi dan Urbanisasi. Kaitan positif antara urbanisasi dan pendapatan per kapita adalah fakta khusus yang paling jelas dan mengejutkan dari proses pembangunan. Semakin maju suatu negara yang diukur dengan pendapatan per kapita, semakin banyak pula penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Dilema yang sangat merisaukan dalam proses pembangunan yaitu fenomena perpindahan penduduk secara besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Dari berbagai pelosok daerah perdesaan ke kota-kota di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Bias perkotaan, suatu gagasan bahwa hampir semua pemerintah negara berkembang menerapkan kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada sektor perkantoran sehingga menimbulkan kesenjangan besar antara perekonomian perkotaan dan perekonomian perdesaan. Yang kedua, peranan kota. Yang yaitu ekonomi aglomerasi, yaitu keunggulan atau efisiensi biaya yang diperoleh produsen dan konsumen dari lokasi dalam kota besar atau sedang yang berwujud ekonomi urbanisasi dan ekonomi lokalisasi. Selanjutnya, ekonomi urbanisasi, yaitu dampak aglomerasi yang berkaitan dengan pertumbuhan umum wilayah geografi yang terkonsentrasi. Ekonomi lokalisasi, yaitu dampak aglomerasi yang diperoleh sektor-sektor ekonomi seperti pembiayaan dan kendaraan bermotor ketika sektor itu tumbuh dan berkembang dalam suatu kawasan. Distrik industri. Perusahaan sering memilih lokasi di mana mereka dapat mempelajari kegiatan perusahaan lain yang berada dalam industri yang sama. Pembelajaran ini dapat dilakukan dalam bentuk hubungan formal, seperti joint ventures dan hubungan informal. Jadi perusahaan berukuran menengah tidak perlu menolak pesanan dalam jumlah besar akibat terbatasnya kapasitas produksi yang spesialisasi yang fleksibel. Tidak semua keuntungan efisiensi kolektif dari keberadaan distrik industri didapatkan dari lokasi pasif. Sebagian yang lain dibuat secara aktif melalui investasi berdama dan berbagai aktivitas promosi dari berbagai perusahaan dalam kemampuan perusahaan dalam distrik tersebut. Skala perkotaan yang efisien. Semakin tinggi kepadatan daerah kota, maka semakin tinggi pula harga tempat tinggal. Oleh karena itu, biasanya suatu negara memiliki sejumlah kota yang ukurannya bergantung pada skala industri yang ditompangnya dan cakupan ekonomi aglomerasi yang didapatkan bagi industri atau kelompok industri itu. Dua teori yang terkenal mengenai ukuran kota dan model hierarki kota dan teori bidang datar terdiferensiasi. Yang pertama, hierarki ukuran kota, bergantung pada pola modus dan bauran industri. Yang kedua, model bidang datar terdiferensiasi, memperkirakan konsentrasi perkotaan pada titik-titik persilangan rute transportasi yang langka yang disebut nodus internal. Yang ketiga yaitu masalah yang ditimbulkan kota raksasa, bias kota utama. Salah satu pandangan menyimpang yang seringkali menyebabkan permasalahan yang cukup pelik dapat disebut bias terhadap ibu kota atau first city bias. Artinya, adalah kota terbesar dari negara tersebut menerima investasi publik yang sangat besar dan mendorong investasi swasta yang tidak proporsional dibanding dengan kota kedua dan kota lain yang lebih kecil dalam negara tersebut. Sebagai hasilnya, ibu kota memiliki jumlah penduduk sangat besar dan tingkat aktivitas perekonomian yang tidak efisien dan tidak proporsional. Penyebab timbulnya kota raksasa. Semakin meraksasanya kota merupakan akibat dari kombinasi sistem transportasi, hub and spoke, dan lokasi modal politik di kota terbesar dan menempatkan ibu kota secara politik di kota yang paling besar.
sehingga menggabungkan dampak dari model hierarki kota dan dengan dampak dari model tanah terdiferensiasi. Hal ini semakin diperkuat oleh budaya politik perburuan rente dan kegagalan pasar modal yang membuat upaya pembangunan pusat-pusat kota baru tidak dapat dilakukan oleh pasar. Yang keempat, sektor informal perkotaan. Sektor informal akan terus memainkan peran penting di negara-negara berkembang, sekalipun selama ini diabaikan dan bahkan ada kalanya dimusuhi. Di banyak negara berkembang, di sekitaran setengah penduduk perkotaan bekerja di sektor informal. Sektor informal dicirikan dengan adanya sejumlah besar aktivitas produksi dan jasa skala kecil yang dilakukan individu atau dimiliki keluarga dan menggunakan teknologi sederhana padat karya. Sektor informal cenderung beroperasi seperti perusahaan-perusahaan yang bersaing secara monopolistik yang memiliki kemudahan memasuki pasar, kapasitas berlebih, dan adanya persaingan yang menurunkan laba sampai ke tingkat harga penawaran tenaga kerja rata-rata bagi pendatang baru potensial. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sylvie. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang kelima adalah pengangguran di perkotaan. Salah satu konsekuensi pokok atas melonjaknya arus urbanisasi adalah meledaknya jumlah pencari kerja, naik di sektor formal maupun sektor informal dalam perekonomian perkotaan. Di banyak negara berkembang, tingkat penawaran tenaga kerja jauh melebihi tingkat permintaan, sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan semi pengangguran di daerah-daerah perkotaan. Berikut adalah beberapa contoh pengangguran terbuka di perkotaan di berbagai negara. Yang keenam adalah migrasi dan pembangunan. Tingkat migrasi kota desa di negara-negara berkembang telah melebihi tingkat penciptaan lapangan kerja perkotaan sehingga jauh melampaui kemampuan industri untuk menyerap tenaga kerja dan mempersulit layanan sosial. Migrasi memperburuk ketidakseimbangan struktural antara kota, desa, dan kota melalui dua cara langsung. Yang pertama, dari sisi penawaran. Migrasi internal, peningkatan jumlah pencari kerja di perkotaan relatif terhadap pertumbuhan penduduk perkotaan secara tidak proporsional. Kedua, dari sisi permintaan, upaya menciptakan lapangan kerja di perkotaan umumnya lebih sulit dan memerlukan biaya besar ketimbang upaya menciptakan lapangan kerja di pedesaan, karena diperlukan input sumber daya komplementer yang cukup besar bagi hampir semua pekerjaan di sektor industri. Dampak migrasi terhadap proses pembangunan sebenarnya jauh lebih luas daripada dampaknya atas semakin parahnya pengangguran terbuka dan terselubung di perkotaan. Upaya mendalami penyebab, determinan, dan konsekuensi migrasi internal tenaga kerja dari desa ke kota sangat penting artinya untuk lebih memahami sifat dan karakter proses pembangunan dan untuk merumuskan kebijakan dalam rangka memengaruhi proses ini dengan cara-cara yang bisa diterima secara sosial. Salah satu tahap penting untuk menekankan pentingnya fenomena migrasi adalah dengan menyadari bahwa setiap kebijakan ekonomi dengan sosial yang mempengaruhi pendapatan real desa dan kota juga akan mempengaruhi proses migrasi secara langsung dan tidak langsung. Proses ini sendiri pada gilirannya akan cenderung mengubah pola aktivitas perekonomian sektoral dan geografis, distribusi pendapatan, dan bahkan pertumbuhan penduduk. Jenis migrasi yang paling penting dari sudut pandang pembangunan jangka panjang adalah migrasi desa kota. Tetapi kita juga harus memahami bahwa banyak juga terjadi migrasi antar desa, antar kota, dan kota desa. Migrasi desa kota dapat sangat penting karena jumlah penduduk di kota-kota semakin besar, meski kenyataan menunjukkan bahwa tingkat fertilitas jauh lebih rendah di kawasan perkotaan, sehingga jumlah penduduk di perkotaan bertambah disebabkan oleh migrasi dari desa ke kota. Selain perbedaan upah, usia, dan pendidikan, migrasi juga sebagian disebabkan oleh perkawinan, mengikuti keluarga yang bermigrasi, jarak dan biaya relokasi,
terjadinya kelaparan, wabah penyakit, kekerasan, bencana, dan lainnya. Selanjutnya, teori ekonomi tentang migrasi desa ke kota. Sebuah teori yang menjelaskan hubungan yang tampak bersifat paradoks mengenai adanya akselerasi migrasi desa kota dalam konteks meningkatnya jumlah pengangguran di perkotaan dikenal sebagai modal migrasi. Model migrasi Todaro adalah sebuah teori yang menjelaskan bahwa migrasi desa ke kota adalah proses yang secara ekonomi rasional terlepas dari tingginya pengangguran di perkotaan. Para migran mengkalkulasi dalam nilai sekarang atau nilai yang didiskontokan pada saat sekarang dari jumlah uang yang akan diterima di masa depan. Pendapatan yang diharapkan dari bekerja di kota dan bermigrasi jika pendapatan yang diharapkan dengan bekerja di kota melebihi pendapatan rata-rata di pedesaan. Dan bentuk equilibriumnya sebagai model Harris-Todaro adalah sebuah versi equilibrium berdasarkan model migrasi Todaro yang memprediksi bahwa pendapatan yang diharapkan adalah hasil perbandingan antara sektor pedesaan dan sektor perkotaan ketika ikut memperhitungkan aktivitas sektor informal dan pengangguran terbuka. Deskripsi verbal model Todaro. Pada dasarnya, teori ini berasumsi bahwa para tenaga kerja aktual ataupun potensial akan membandingkan pendapatan yang mereka harapkan selama waktu tertentu di sektor perkotaan dengan rata-rata pendapatan yang umumnya bisa diperoleh di pedesaan. Para pekerja ini akan bermigrasi jika pendapatan yang diharapkan di perkotaan lebih besar daripada pendapatan di pedesaan. Penting untuk diketahui, migrasi-migrasi yang umum itu sebagian besar dikembangkan oleh konteks negara maju. Sehingga secara implisit mengasumsikan adanya lapangan kerja penuh atau hampir penuh. Analisis ini tidak realistis dalam konteks kerangka lembaga dan ekonomi di kebanyakan negara berkembang. Karena pertama, negara-negara ini mengalami masalah pengangguran kronis, yang artinya para migran umumnya tidak bisa berharap akan segera memperoleh pekerjaan perkotaan yang berupah tinggi. Penyajian melalui kurva. Proses untuk mencapai equilibrium pengangguran antara upah perkotaan yang diharapkan dan rata-rata pendapatan pedesaan dapat juga dijelaskan melalui kurva model Harris-Todaro dasar, yang berbeda dengan model pasar bebas neoklasik tradisional yang membandingkan upah pedesaan dan perkotaan. Berikut adalah kurvanya. 5 implikasi kebijakan. 1. Ketidakseimbangan kesempatan kerja desa ke kota yang disebabkan oleh strategi pembangunan yang memiliki bias perkotaan. Bias kota utama harus dikurangi. Kedua, pengadaan lapangan kerja perkotaan bukanlah solusi yang memadai untuk mengatasi masalah pengangguran di perkotaan. Solusi ekonomi tradisional terhadap masalah pengangguran di perkotaan dapat menimbulkan situasi paradoks ketika meningkatnya lapangan kerja justru menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran di perkotaan. Ketiga, perluasan pendidikan yang dilakukan secara serampangan akan mendorong lebih banyak orang yang bermigrasi dan membengkaknya pengangguran. Keempat, subsidi upah dan penetapan harga tradisional atas faktor yang langka boleh jadi akan kontraproduktif. Kelima, program-program pembangunan pedesaan terpadu harus didorong. Selanjutnya, strategi komprehensi mengenai migrasi dan lapangan kerja. Strategi ini memiliki 7 unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah menciptakan keseimbangan yang sesuai antara ekonomi pedesaan dan ekonomi perkotaan. Hal ini sangat penting untuk menanggulangi masalah pengangguran di pedesaan dan perkotaan, serta untuk memperlambat laju migrasi desa ke kota. Penekanan utama aktivitas ini harus diletakkan pada pembangunan terpadu sektor pedesaan, perluasan kesempatan kerja, pedesaan non-pertanian, akses kredit yang lebih baik, pelatihan pertanian yang lebih baik, reorientasi investasi sosial terhadap kawasan pedesaan, peningkatan infrastruktur
struktur pedesaan, serta penanggulangan kelemahan faktor kelembagaan pedesaan yang menimbulkan dampak membesarnya biaya penundaan migrasi. Yang kedua, memperluas industri skala kecil padat karya. Komposisi atau bauran produk output memiliki akibat yang jelas terhadap besaran dari kesempatan kerja, karena beberapa produk mengharuskan lebih banyak tenaga kerja per satuan output dan persatuan modal ketimbang produk lainnya. Ketiga, menghasilkan distorsi harga faktor. Sangat banyak bukti yang menunjukkan bahwa upaya memperbaiki distorsi harga faktor, terutama dengan menghilangkan berbagai subsidi modal dan membatasi pertumbuhan upah perkotaan melalui penetapan harga berbasis pasar, akan meningkatkan kesempatan kerja dan penggunaan sumber daya yang langka secara lebih baik. Tetapi, implikasinya terhadap migrasi harus dapat dipastikan. Yang keempat, memilih teknologi produksi padat karya yang sesuai. Salah satu faktor yang menghambat keberhasilan program penciptaan lapangan kerja jangka panjang, baik di industri perkotaan maupun di kawasan pertanian, pedesaan adalah terlalu besarnya ketergantungan teknologi pada mesin dan peralatan yang berasal dari negara-negara maju. Upaya domestik dan internasional dapat membantu mengurangi ketergantungan ini dengan mengembangkan kemampuan penilaian dan penelitian dan adaptasi teknologi di negara-negara berkembang. Upaya ini pada awalnya bisa saja dikaitkan dengan pembangunan usaha-usaha skala kecil, padat karya di pedesaan dan perkotaan. Usaha ini dapat berfokus pada pengembangan metode berbiaya rendah dan padat karya untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur pedesaan yang mencakup jalan raya, sistem irigasi, dan lain-lain. Yang kelima, memodifikasi keterkaitan antara pendidikan dan lapangan kerja. Pendidikan formal telah menjadi sarana untuk menyeleksi calon pegawai. Salah satu cara untuk mengurangi permintaan yang berlebihan terhadap pendidikan yang lebih tinggi adalah dengan mendorong kalangan pemerintah yang seringkali menjadi pemberi kerja terbesar untuk menggunakan kriteria lain dalam praktik perekrutan pegawai dan struktur gaji mereka. Selain itu, penciptaan kesempatan ekonomi yang menarik di kawasan pedesaan akan mempermudah upaya mengarahkan kembali sistem pendidikan pada kebutuhan pembangunan pedesaan. Yang keenam, menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk. Upaya ini paling efisien dicapai melalui pengurangan kemiskinan absolut dan ketimpangan, terutama bagi perempuan, sejalan dengan perluasan penyediaan layanan keluarga berencana dan kesehatan pedesaan. Yang terakhir, mendesentralisasikan wewenang ke kota-kota dan wilayah sekitarnya. Pengalaman menunjukkan bahwa desentralisasi wewenang kepada kabupaten atau kota merupakan langkah penting untuk meningkatkan kebijakan perkotaan dan kualitas layanan publik. Kondisi lokal di kota kecil dan kota besar sangat berbeda. Kemudian, demikian juga halnya di antara berbagai wilayah dalam negara, sehingga perlu dirancang di kebijakan yang memperhitungkan perbedaan itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.